Millionaire Mindset. Dulu, kehidupan saya mengalami goncangan yang amat sangat. Itu bukan pertama kalinya, melainkan kedua kalinya saya terpuruk. Tapi, yang kedua itu sangat dahsyat. Seluruh harta saya hilang dan utang saya juga bertumpuk. Ketika itu saya memiliki beragam bisnis, tetapi dalam masa hampir bersamaan, shit happened, alias kesialan beruntun terjadi di dalam kehidupan saya. Money changer saya kecurian hingga 2 kali dalam 3 bulan. Kapal bargi saya yang bertransaksi dalam pengiriman ke Kelian Equatorial Mining di Balikpapan, karam dan asuransi tidak membayarnya. Pabrik kapur hidrated lime saya yang masih berutang ke bank, kena gempa di Cilengsi. Gempanya memang kecil, tetapi meretakan tungku utama dengan harga yang mahal. Traktor di kuari kapur meluncur tak terkendali, menabrak silo di pabrik. Asuransi juga tidak menggantinya. Ditambah lagi ban pembiaya kami Pedifci ditutup BPPN. Di tengah krisis keuangan berkepanjangan, harga bahan baku naik 200%, yaitu gas. Perusahaan saya pun terpaksa file for bankruptcy. Semua musibah ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, yaitu pada 1999 hingga 2001. Kerugiannya tak tanggung-tanggung, mobil 4 habis, 1 rumah hilang, sedangkan hutang masih 9 digit. Setiap saat, setiap hari, emosi saya memuncak. Makan keluarga, bayar sewa, uang sekolah anak, membuat panik dan marah. Mau bekerja di mana? Kapan hutang terbayar? Bagaimana untuk hidup? Dikejar Department Collector, dikejar hukum, dikejar BPPN, dan juga dikejar teman investor yang marah dan kecewa. Bayangkan betapa kusutnya situasi saya saat itu. Di tengah keputusasaan, siang itu saya langsung memandang langit dan bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang saya percayai 100%. Saya katakan bahwa saya putus asa dan hidup saya sudah diambang frustasi. Saya marah sekali kepada semuanya. Saya menuduh kehidupan ini tidak adil. Saya merasa lelah melaksanakan seluruh ajaran agama. Saya teringat betapa tertibnya saya melaksanakan puasa Senin Kamis selama 5 tahun, tak terputus. Setiap malam saya selalu bangun untuk bertahajud yang wajib-wajib apalagi, sudah pasti saya laksanakan. Hitungan zakat mal dan sedekah lainnya, saya bayarkan lebih dari 2,5% aturan baku. Saya mendirikan panti asuhan dan mengelola 8 panti lainnya, menampung 400 anak yatim dalam kurun waktu 5 tahun. Itu semua saya laksanakan dengan tulus, dengan keindahan munajat. Namun, ketika kebangkrutan beruntun selama 2 tahun tanpa jeda dan tanpa belas kasihan terjadi pada saya mempertanyakan, apa bukti ketaatan dengan kenyataan yang saya dapat? Jujur saja, saya marah kepada Tuhan. Saya protes. Bahkan, sempat muncul keraguan dalam hati saya yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Saya bertanya kepadanya, mengapa musibah ini menimpa saya? Apalagi yang kurang dari saya sehingga saya pantas menerima ini semua? Mengapa rasanya hidup ini kejam dan sadis sekali? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam kepala saya. Akhirnya, saya mulai menjauh dari Tuhan. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun saya tinggalkan. Saya meragukan semuanya tentang ajaran kebenaran agama saya. Saya diam, saya bertanya tak ada jawaban, saya kesal, saya murka. Permasalahan ekonomi ini akhirnya berimbas pada rumah tangga dan pernikahan pertama saya yang dulu. Istri saya kembali ke rumah mertua. Kemudian saat itu anak saya yang tertua demam, panas tubuhnya 34 derajat Celcius dan sudah tidak bisa bangun. Adiknya pun mengalami hal yang sama. Mereka masih balita, baru berusia 4 dan 2 tahun. Listrik di rumah sudah dipadamkan PLN, tidak ada makanan, tidak ada uang di tangan, dan setiap saat ada telepon dari penagih utang-utang saya. Saya berutang pada lebih dari 5 institusi keuangan dan lebih dari 60 individu. Dari yang utangnya sejumlah 1 juta hingga miliaran. Puncaknya, suatu hari saya ditelepon oleh seorang pemberi utang yang mungkin sudah muak dengan saya. Dengan kasarnya dia bilang akan mendatangi rumah saya sore itu dan dia akan menagih. Kalau tidak dibayar maka dia akan paksa. Gaya bicaranya sudah seperti preman. Tumpah darah pun dia siap, katanya, saya tidak ada pilihan lain, hanya bisa mengasah pisau. Saya sudah tidak sanggup lagi dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kalau memang orang itu menantang pertumpahan darah, terpaksa saya melawan. Saat itu rasanya saya siap membantai orang.
Saya sudah tidak peduli lagi akan apa yang terjadi. Saya sudah tidak punya apa-apa, bahkan harga diri pun tidak ada. Saya siap mati. Kedua anak saya yang demam, membujur lemas di lantai beralasan bed cover. Yang satu minum dari air tajin beras, yang satu hanya diam dengan botol air mineral yang tidak diminumnya. Saya hanya menatap kosong. Ke dokter tak bisa, jalan tak bisa. Karena itulah, begitu ada yang menantang harga diri saya yang sudah tidak punya apa-apa ini, saya siapkan jiwa raga. Dia yang menagih, kalau dating mencari rebut, akan saya bunuh. Ya, pikiran laknat itu sempat terlintas di benak saya. Saat itu saya berpikir, toh dia orang rantau. Keluarganya tak ada di kota ini, temannya pun pasti tak banyak. Kalau saya terpaksa harus membunuh dia, akan saya kubur dia di halaman belakang. Tidak akan ada yang tahu. Rasanya saya benar-benar sudah dirasuki Dajjal. Saya kumpulkan barang-barang yang sekiranya bisa saya pakai untuk membantai orang. Benda tajam, benda keras, benda panjang, semua senjata serang. Saya tahu sekali bagaimana menggunakannya, dan saya tahu sekali di mana letaknya di setiap sudut rumah. Kring, kring, kring. Telepon rumah yang sudah diblokir dan hanya bisa menerima panggilan itu bordering. Sementara saya masih melamun dengan gamang hingga dering kesekian, barulah saya tersadar. Mungkin itu si penagih hutang lagi, pikir saya. Dengan gusar, saya pun mengangkat telepon. Halo, kata saya dengan kasar. Assalamualaikum mas, kata suara di seberang dengan lembut. Saya mengenalinya sebagai suara Pak Ali, pimpinan Yayasan Husnul Hatimah yang kemudian dikenal sebagai Rumah Yatim Indonesia, panti asuhan yang saya bangun. Saya pun terhenyak dan menjawab dengan nada melemah, Waalaikumsalam, Pak Ali. Mas, saya telepon sampai 3 kali kok gak diangkat? Lagi sibuk, mas? Tanya Pak Ali dengan logat lamongannya yang khas. Maaf, Pak Ali. Saya sedang ada kesibukan. Apa kabar? Sahut saya dengan mengatur napas yang emosi. Mas dengar-dengar sedang ada masalah, ya? Istri pergi, anak sakit, rumah dan isinya sudah dijual, listrik diputus. Apa benar mas? Tanyanya dengan serius. Dengan berat, saya menjawab, iya, benar, Pak Ali. Embok ya kalau ada masalah begini, ceritalah ke saya. Mas, kata Pak Ali. Saya tertegun mendengar kalimatnya. Kemudian lanjutnya, mas, walaupun kita miskin, yayasan kita sedang ada pegang uang. Kalau mas butuh, ada nih 3 juta. Pakai saja dulu, mas. Mas berhak kok. Sudah 5 tahun mas membangun yayasan ini, kalau ada masalah seperti ini, mas punya hak untuk memakai atau meminjamnya, mas. Saya ke rumah sekarang ya, biar mas bisa bawa anak-anak ke dokter. Saya antar. Nyes, rasanya saat itu bara di hati saya seakan disiram seember es batu. Saya tertegun, terduduk dan menangis terseduh-seduh. Saya tak kuasa menahan getaran di dada, antara haru, malu, senang, kesal semua jadi satu. Dengkul saya keduanya di lantai, tangan kanan saya masih memegang kelewang pedang pendek yang terasa tajam. Sesaat kemudian saya buang jauh. Yang ada hanya diri saya yang tersungkur bersujud. Saya salah, saya salah, saya salah. Batin saya memohon taubat. Tak lama kemudian, selagi saya terduduk menatap langit, di bawah pohon kelapa di teras belakang rumah saya, terdengar suara baritone yang mengucap salam. Assalamualaikum, sapanya. Saya pikir Pak Ali, rupanya bukan. Ah, ini dia orang yang tadinya akan menagih utang dengan menatang saya. Saya puni menjawab, Waalaikumsalam. Tanpa basa-basi, dia langsung bertanya, begini Pak, utang Bapak yang 10 juta, apa bisa saya ambil sekarang? Saya hanya berkata, anak saya sakit. Saya perlu uang untuk biaya anak saya. Sebentar lagi ada uang 3 juta dating. Terserah mas mau ambil berapa, mas yang atur. Kalimat itu mengalir tanpa saya rancang. Marah saya sudah hilang, saya pasrah saja. Oh, begitu ya Pak, katanya dengan nada datar. Anak Bapak sakit dua-duanya. Yang berbaring di dalam itu? Tanyanya sambil mengedikkan kepala ke ruang tengah. Iya, jawab saya singkat. Oh, maaf kalau begitu. Saya nggak tahu kalau anak Bapak sakit. Sebaiknya Bapak urus mereka. Uang saya gampang. Saya pamit saya dulu. Besok-besok kabari saya ya Pak, katanya tanpa diduga-duga.
Dia pun pamit pergi dan saya masih dalam posisi bingung, lunglai di ujung bangku di bawah pohon. Tubuh saya berkeringat. Saya memaksa diri untuk bangun dan mengikuti dirinya dari belakang sambil memanggilnya. "Mas, saya pasti bayar utang saya hanya butuh waktu. Maafkan saya ya Mas, kalau saya kasar atau panik," kata saya. Ketika dia berbalik badan, saya julurkan tangan saya yang kemudian dia sambut dengan jabat tangan yang erat dan senyum di bibirnya. Dia pun berkata, "Iya Pak, saya juga minta maaf. Saya salah Mas," kata saya berhutang tapi tidak berkemampuan. "Tapi saya janji Mas, saya pasti bayar." Tak lama setelah dia pergi, datanglah Pak Ali dengan kijang tuanya. Tanpa basa-basi langsung saya peluk erat dia. "Pak Ali." "Syukron. Terima kasih," kata saya. "Ayo ke dokter, Mas. Aku bawa Fater." "Mas gendong Aska," ajaknya singkat. Setelah 2 tahun dihajar musibah yang merusak keyakinan saya, akhirnya saat itu saya menyadari satu hal. Semua masalah yang saya alami, itu berasal dari diri saya sendiri, hal lain di luar diri saya hanyalah pelengkap. Saya langsung berdoa, "Maafkan saya, ya Allah. Ampuni saya. Engkau begitu mulia, dan saya selama ini salah memandang MU. Saya sadar bahwa saya sendirilah yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan semua ini. Saya lah yang cari sepenuhnya. Maafkan saya telah meragukan kuasa MU, ya Allah. Saya memilih untuk berdamai dengan Tuhan, dan saya ingin memulai sesuatu dengan kesadaran penuh untuk mengubah nasib saya, menulis ulang sejarah hidup saya." Saya mendapatkan semacam pemahaman bahwa cara berpikir saya saat itu tidak bekerja dengan benar. Buktinya saya rugi. Buktinya saya bangkrut. Buktinya semua orang menjauh. Artinya, saya harus mengubah cara berpikir saya. Harus kemana dan bagaimana saya bisa mengubahnya? Itulah pertanyaannya. Kita akan lanjut chapter berikutnya ya, masih di bab Millionaire Mindset.